Ya, kaget itu kalau dulu nggak ada, ini ada pertama kali ya kita mungkin kaget. Tapi kalau dari zaman dahulu sampai sekarang ada. Nah sekarang baru rame saja, karena viral saja akhirnya kata perdukunan ini menjadi trending lagi. Sebenarnya sejak zaman dahulu, bahkan sebelum Islam ada, artinya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, praktek perdukunan itu sudah ada. Kalau praktek perdukunan ada, berarti pelakunya juga sudah ada. Pelakunya berarti siapa? Dukun. Kita punya satu nama dukun yang mencakup seluruh berbagai aktivitas. Nah, kalau di masa dulu dan di hadis-hadis Nabi, perdukunan yang terkenal itu namanya ada beberapa. Satu namanya kahana, ada yang namanya arrofah, ada namanya ar-romlah atau ar-rumal, ada namanya at-tanjim. Ini 4 yang populer. Orangnya disebut kahin, kita artikan dukun. Arrof ya artinya dukun. Kalau bahasa Indonesia itu begitu ya, kahin ya dukun, arrof ya dukun, kemudian munajjim ya dukun, rumal ya dukun. Hebat, kata dukun itu hebat sekali sebenarnya. Nah kalau zaman dahulu kahin ini lebih spesifik kepada orang yang bisa meramal masa depan. Apa yang akan terjadi esok hari? Bagaimana nasib anak ini di masa yang akan datang? Namanya kahin. Kahin. Makanya dulu ketika Nabi Muhammad SAW diutus, kemudian beliau menyampaikan Al-Quran. Lalu Al-Quran itu di antara suratnya ada yang mengabarkan tentang informasi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka Nabi Muhammad gara-gara itu dituduh sebagai kahin. Wah ini dukun ini, bisa meramal masa depan. Abu Lahab masuk neraka itu kan, padahal Abu Lahab masih hidup kan. Wah dianggap sebagai apa? Kahin. Nabi Muhammad dianggap sebagai dukun. Langsung dibantah oleh Allah. Wa ma huwa biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Quran itu bukan ucapan dukun, tapi berdasar benar-benar bahwa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kahin. Kalau arraf itu artinya kalau boleh digambarkan sekarang itu seperti penerawang. Nah, penerawang itu antum kehilangan barang terus diterawang. Ada orang kemalingan, gitu kan? Orang ini nggak tahu siapa yang ambil, terus barangnya di mana nggak tahu. Akhirnya dia datang pada seseorang untuk nerawang, Mbak, duit saya dicuri, siapa yang nyuri ya? Nah, akhirnya dia entah melakukan apa, gitu kan? Dia terawang seakan-akan dia tahu siapa yang mengambil. Kalau di kita namanya apa orangnya? Dukun. Ya dukun juga kan? Dukun juga. Tapi kalau dalam bahasa hadis itu namanya arraf. Arraf. Kalau tadi kahin ya fokus meramal masa depan. Terus besok kelihatannya ini bakal turun hujan begini. Tapi bukan berdasarkan apa? Data, bukan berdasarkan teknologi, bukan. Tapi berdasarkan tadi menerawang masa depan. Sementara arraf dia lebih kepada tadi. Kalau ada barang yang dicuri atau dia lupa naruh barang, datang pada seseorang itu akan menerawang di mana letak barang tersebut, namanya arraf. Saya pernah dianggap seperti ini dulu. Ada tetangga saya sendiri, ibu-ibu sama ibunya, jadi ibu dan nenek gitu kan. Dua orang perempuan datang ke tempat kami, terus tanya, Pak Ustaz, anak saya itu berhari-hari nggak pulang, tolong terawang di mana dia gitu. Lalu saya tertawa sama istri itu padan-padangan gitu kan. Ya, tapi saya nggak bisa kan paham bu, saya nggak ngerti hal seperti itu. Namanya arraf. Lalu ada istilah namanya al-munajjim. Munajjim itu dukun juga, tetapi media yang digunakan untuk melakukan praktek perdukunan adalah bintang. Ya, jadi dia kata najmun, nujumun, orang namanya munajjim. Jadi kalau dia mau beramal nasib seseorang dilihat bintangnya. Nah, sampai sekarang masih ada kan ramalan apa? Zodiak. Nah, zodiak. Antum nggak usah percaya. Ya. Kalau lahir bulan ini sampai ini bintangnya ini, terus masalah jodoh seperti ini, masalah rezeki seperti ini. Nah,
Nah orang yang melakukan ramalan dengan bintang itu namanya munajjim. Ahli nujum. Kalau kita ya Ahli nujum. ahli nujum, ya, munajjim. Nah itu namanya romal. Ada yang keempat namanya rumal. Rumal dikata romal atau rimal, artinya pasir. Peramal. Jadi dia meramal dengan media pasir, ditulis atau digambar dengan apa? Pasir. Hari ini masih ada kan? Pasir. Ada orang meramal dengan media pasir. Nah, pokoknya kalau hari ini istilah-istilah tadi sudah dikumpulkan dalam satu kata namanya apa? Dukun, sudah ya, dukun. Meskipun yang praktek perdukunan hari ini jauh lebih kompleks dibanding perdukunan masa dahulu. Karena sekarang dukun ini hampir sudah menguasai seluruh aspek kehidupan. Mau hajatan, takut besok hujan, ada pawang hujan, ya dukun juga ya. Takut ada bencana, ada dukun tolak bala. Mau dagang supaya laris, ada dukun penglaris. Macam-macam ya. Semua aspek kehidupan ini sudah dikuasai oleh dukun. Mau lahiran ada dukun beranak. Nah ini beda kali ini. Dukun beranak kan ada pijat-pijat, ngurut, ya itu tidak masalah. Ini hanya istilah ya, istilah. Mesin rusak. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan ini, man atakahina au arrofan. Siapa yang mendatangi dukun atau dukun, siapa yang mendatangi peramal atau penerawang tadi, wasaddaqahu bima yaqul, lalu dia membenarkan apa yang dia ucapkan, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Orang ini dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tuh, antum datang pada dukun, peramal, penerawang atau apapun itu, paranormal, orang pinter atau siapapun yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, lalu kita membenarkan apa yang dia ucapkan, maka faqad kafara, dia telah kufur, mengingkari apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berarti ingkar pada apa? Al-Quran. Ingkar pada Al-Quran. Lalu bagaimana kalau kita datang mendengarkan jawaban dari dukun tetapi kita nggak percaya? Itu juga ada konsekuensinya. Man atakahina, siapa yang mendatangi dukun, lam tuqbal lahu sholatun arba'ina yauman. Antum datang pada dukun, tanya ini dan itu misalnya, setelah dijawab ragu-ragu nggak percaya, masa begitu? Itu saja hukumannya apa kata Nabi? Sholatnya 40 hari tidak diterima. Jadi sholatnya secara fikih sah, tapi nggak dapat pahala, nggak dapat apa. Kenapa sah? Karena memang nggak ada kewajiban untuk mengganti yang 40 hari. Coba, ini orang yang mendatanginya loh. Ini tidak ngomongin dukunnya, lalu dukunnya gimana coba? Orang yang sekedar datang bertanya, terus setelah mendengar jawaban si dukun dia nggak percaya. Itu sholatnya 40 hari tidak diterima. Itu bahayanya bagaimana? Lalu bagaimana dengan orang yang menjadi dukunnya sendiri? Nah, perdukunan, baik itu dukunnya, baik peramalnya, baik penerawangnya, berarti telah melakukan satu kesyirikan. Dan syirik yang akbar. Jadi syirik ada dua, syirik yang besar sama syirik yang kecil. Yang melakukan perdukunan, baik peramalan, penerawangan, yang mengklaim mengetahui hal yang gaib, maka ini sudah melakukan syirik yang besar. Kenapa dianggap syirik besar? Satu, dia mengklaim sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Dia mengklaim tahu perkara yang gaib. Padahal yang gaib itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul yang memang diberikan kelebihan oleh Allah. Alimal ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha bir rasul. Yang mengetahui yang gaib hanyalah Allah dan Rasul yang diridhoi oleh Allah. Kalau Nabi tahu yang gaib itu wajar, wong Nabi. Yang aneh itu kalau bukan Nabi terus mengklaim tahu urusan yang gaib. Ini berarti sudah merampas hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah tahu yang gaib,
Tahu, karena diizinkan oleh Nabi pernah dilihatkan surga dan neraka kan enggak semua. Nabi Khidir, ya, antum kalau baca kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir di surat Al-Kahfi, itu Nabi Khidir tahu masa depan. Ya tahunya karena diberitahu oleh Allah. Nabi naik kapal, Nabi Khidir, Nabi Musa naik kapal, nggak ada apa-apa, begitu di tengah lautan kapalnya dirusak, dilubangi. Terus nanti dalam penjelasan kata Nabi Khidir apa? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin. Itu di depan sono itu ada raja zalim yang merampas setiap kapal yang bagus. Padahal Nabi Khidir nggak pernah ketemu raja itu, tapi Nabi Khidir tahu. Kenapa? Diberitahu oleh. Terus ketemu anak kecil lagi main, tiba-tiba langsung ditangkap Nabi Khidir, diputar kepalanya, mati. Coba. Anak kecil namanya dosa. Terus dalam penjelasannya apa? Dijelaskan bahwa anak ini bapak ibunya orang soleh, orang mukmin. Dan nanti kalau ini sampai dewasa, dia berpotensi untuk memaksa kedua orang tuanya untuk murtad keluar dari agama Islam. Berarti kan tahu masa depan kan? Sekarang masih kecil lagi main, tapi tahu bahwa besok kalau dia sampai dewasa akan jadi orang kafir. Tahu, Nabi Khidir diberitahu oleh. Tapi kalau antum boleh nggak kayak Nabi Khidir? Ada aku lagi sholat jamaah khusyuk itu kan, ada anak kecil ramai, ini bahaya. Apalagi dapat bisikan dari orang yang benar, nggak boleh. Hanya prasangka enggak. Yang boleh begitu hanya Nabi. Kalau Nabi itu sudah pasti apa yang beliau peroleh berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selain Nabi nggak boleh. Meskipun aku wali, aku orang soleh, aku orang alim pun nggak boleh. Kalau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat itu tidak boleh. Nah di situ ya. Kemudian yang kedua, kenapa kok dukun ataupun paranormal ataupun yang berkaitan dengan tadi hal yang gaib itu melakukan syirik yang besar? Karena mereka di dalam prakteknya itu meminta bantuan kepada setan atau jin ya, bahasa jin. Dan bangsa jin itu atau setan ini tidak mungkin membantu mereka kecuali sebelum mereka melakukan pengorbanan kepada bangsa jin. Setan harus begitu. Jadi kalau ada bangsa jin yang mau bekerja sama dengan para dukun-dukun ini, mereka pasti minta syarat, entah minta disajeni ini dan itu misalnya. Orang ini harus menyembelih untuk dia. Padahal ketika kita berkorban untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah itu sudah masuk kesyirikan. Nah, maka ini termasuk syirik yang besar. Maka hati-hati dari praktek perdukunan seperti ini. Nah, kenapa kok syirik besar itu berbahaya? Madorotnya atau bahayanya syirik itu apa? Satu, syirik itu termasuk dosa besar yang paling besar. Di dosa besar yang paling besar itu adalah apa? Syirik. Ala nabbiukum bi akbaril kabair. Mau nggak kamu beritahu akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Urutan nomor 1 mesti apa? Syirik. Nomor 2 sihir. Dan itu dua-duanya ada kan? Ada syirik, di dalamnya ada praktek sihir. Dan kompleks dua-duanya. Urutan nomor 1 nomor 2. Yang kedua, dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Beda dengan dosa-dosa yang lain. Kalau kita berbuat maksiat selain syirik, itu bisa jadi dosa dari maksiat tersebut akan dihapuskan oleh amal soleh yang kita kerjakan dalam bentuk yang lain. Antum habis tadi misalnya habis maksiat, bisa jadi maksiat itu dihapus gara-gara sholat asar berjamaah, itu bisa. Selain syirik, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kalau Allah dipersekutukan, dan Allah mengampuni selain dosa syirik bagi siapapun yang Allah kehendaki. Antum maksiat terus nanti waktu berwudu terus sholat berjamaah, itu bisa jadi sholat berjamaah itu menghapus dosa sebelumnya. Tapi kalau dosa itu syirik, itu tidak akan ditutup oleh kebaikan apapun, tidak akan ditutup dihapus oleh amal soleh apapun kecuali satu, itu apa? Taubat dengan taubatan yang nasuh.
alasannya ataupun bahaya syirik. Yang ketiga, syirik itu termasuk kezaliman yang sangat agung. Inna syirka la dzulmun adzim. Zalim itu artinya apa? Tidak menempatkan pada porsinya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Nah, syirik itu sudah zalim dan disifati dengan azim yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Kenapa? Saya beri analogi begini. Kalau bapak zalim pada saya, bapak menganiaya saya misalnya, itu zalim atau bukan? Zalim. Tapi zalimnya ibarat kelasnya itu atau zalimnya besar atau zalim biasa? Besar juga. Ringan atau berat? Berat gini. Oh berat, Ustaz berat ya? Iya benar. Mas gini, bapak zalim pada orang yang nggak bapak kenal, dia nggak pernah berbuat baik, itu kan dia zalim gitu. Tapi kalau zalim pada orang yang sangat baik pada kita, zalim pada orang tua misalnya, itu dosanya sama atau beda? Mesti beda. Kalau ada orang yang nggak kita kenal, dia juga belum pernah berbuat baik pada kita, ya kita berbuat zalim pada dia, itu dosa betul. Tapi kalau antum zalimnya pada orang tua yang telah melahirkan, telah merawat, mengasuh, itu dosanya jauh lebih besar. Lalu bagaimana kezaliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah yang telah menciptakan kita, memenuhi kebutuhan kita, memberikan berbagai karunia pada kita. Nah, kita malah berbuat zalim kepada Allah. Itu makanya disebut zalim yang sangat agung, yang sangat besar ya. Inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian yang keempat, syirik itu bisa menghapus seluruh amal soleh. Ya. Lain asyrakta layak batonna amaluk. Kalau kamu syirik maka amalmu itu batal. Ya, antum sholat, antum zakat, kalau sekali melakukan kesyirikan, maka kesyirikan itu bisa membatalkan seluruh amal soleh. Kemudian yang kelima, kalau orang mati di atas kesyirikan, maka dia akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Ayatnya gitu ya, besar tadi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina Fi nari jahannam. ada jahannamnya. Fi nari jahannam. Ada abadanya nggak? Nah, tapi nggak ada abadanya. Khalidina fiha. Abadanya yang belakang. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Musyrik itu artinya apa? Orang yang melakukan kesyirikan, maka di dalam neraka dan kekal selama-lamanya. Itu dosa syirik. Kenapa? Berarti dari sini para ulama menghukumi bahwa syirik itu bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya. Kalau sampai mati tidak bertobat, maka hati-hati, jaga diri kita, jaga keluarga kita dari dosa yang bernama syirik ini ya. Karena hari ini orang itu terkadang terjerumus dalam kesyirikan karena tidak paham. Kenapa orang hari ini masih percaya pada dukun? Kenapa dukun itu masih ramai sekali? Satu, karena lemah iman. Yang kedua, karena apa? Bodoh ya. Orang yang datang pada dukun itu kan bodoh. Orang sakit datang pada dukun, dukunnya sakit pergi ke rumah sakit. Kenapa kan? Lalu kita sakit berikut dari dukun, dan dukunnya juga terlalu ya, sudah sakit malah ditipu harus bayar sekian puluh juta. Tentu ini sesuatu yang benar-benar keterlaluan. Baik, barangkali itu untuk kajian pada saat hari